warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Nah, dan jangan lupa juga ya anak-anak untuk mengisi presensi pada pagi hari ini lewat Google Form yang sudah Ibu kirim lewat WhatsApp group. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 10, yaitu tentang sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas. Baiklah anak-anak, tujuan dari pembelajaran bab ini kalian diharapkan dapat, ini dia, 1. Mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses pada sistem limfatik manusia. Yang kedua, mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses pada sistem kekebalan manusia. Yang ketiga, mengaitkan struktur, fungsi, dan proses pada sistem pertahanan tubuh manusia. Yang keempat, membedakan jenis-jenis kekebalan dalam tubuh manusia. Dan yang kelima, mengidentifikasi macam-macam kelainan atau gangguan yang terjadi dalam sistem kekebalan manusia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang imunitas yang meliputi pengertian, fungsi, dan pengelompokan imunitas. Sudah tahu kan apa itu COVID-19? Ya, COVID-19 merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. COVID-19 merupakan pandemi yang melanda dunia ini, yang telah menewaskan jutaan orang di dunia. Bahkan, negara kita juga terserang pandemi ini loh. Maka dari itu, semenjak pandemi ini masuk ke Indonesia, pemerintah memberikan himbauan kepada kita untuk melakukan protokol kesehatan tertentu yang bertujuan untuk menjaga kekebalan tubuh. Kekebalan gimana nih maksudnya? Apa hubungannya kekebalan tubuh dengan pandemi COVID-19? Yuk kita cari tahu. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai imunitas yang meliputi pengertian, fungsi, dan pengelompokan imunitas. Sebelum kita membahas lebih jauh, sebaiknya kita pahami dulu, apa sih imunitas itu? Imunitas yang akan kita bahas pada video ini adalah imunitas pada makhluk hidup, khususnya pada manusia. Imunitas disebut juga imun atau kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh. Jadi, jika kalian mendengar istilah-istilah tersebut, itu artinya sama ya. Namun, pada video ini kita akan menggunakan istilah imunitas. Jadi, apa sih imunitas itu? Imunitas dapat diartikan sebagai resistensi atau perlindungan diri dari penyakit yang disebabkan oleh patogen. Sistem dalam tubuh yang terlibat dalam imunitas disebut sistem imun. Sistem imun juga dapat diartikan sebagai suatu sistem pertahanan dalam tubuh berupa sel atau jaringan yang digunakan untuk melindungi tubuh dari infeksi penyakit oleh patogen. Nah, sekarang sudah jelas kan apa itu imunitas? Tapi tunggu, patogen itu apa sih? Patogen adalah agen penginfeksi yang menyebabkan penyakit. Patogen dapat berupa virus, bakteri, protista, jamur, dan agen penginfeksi lainnya. Selanjutnya, jika agen-agen tersebut masuk ke dalam tubuh, maka agen-agen itu disebut antigen. Nah, antigen ini adalah molekul asing yang dapat dikenali oleh sistem imun. Kemudian, sistem imun akan membentuk antibodi untuk melawan antigen tersebut. Antibodi sendiri merupakan protein spesifik yang dihasilkan sistem imun untuk melawan antigen. Sekarang sudah jelaskan apa itu patogen, antigen, dan antibodi. Kamu harus ingat ya istilah-istilah itu, karena nanti kita akan menggunakan lagi istilah tersebut pada bahasan selanjutnya. Sekarang kita akan lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai fungsi sistem imun. Sama halnya seperti pasukan tentara yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan suatu negara dari berbagai ancaman
Begitu pula dengan imunitas. Imunitas berfungsi untuk menjaga sel-sel inang dari infeksi patogen yang dapat menyebabkan kerusakan bahkan kematian. Nah, sel inang yang dimaksud adalah sel yang diserang oleh patogen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengelompokan imunitas. Berdasarkan cara mempertahankan diri, imunitas dibedakan menjadi imunitas bawaan dan imunitas adaptif. Yuk kita bahas satu persatu. Imunitas bawaan atau innate immunity dapat merespon patogen dengan cepat dan aktif setelah terjadi infeksi oleh patogen tersebut. Baik itu patogen yang pernah dijumpai sebelumnya ataupun patogen yang baru. Sehingga disebut juga imunitas non-spesifik. Kenapa non-spesifik? Karena tidak ditunjuk untuk melawan antigen tertentu, tetapi dapat memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen. Contohnya, kulit kita melindungi tubuh dari berbagai macam patogen. Kemudian, imunitas bawaan atau innate immunity ini dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu pertahanan penghalang dan pertahanan internal. Pertahanan penghalang atau pertahanan eksternal merupakan pertahanan terluar atau pertama terhadap patogen yang terdiri dari kulit, membran mukosa, dan sekresi. Jika patogen berhasil masuk melewati pertahanan penghalang, maka selanjutnya patogen akan berhadapan dengan pertahanan internal atau pertahanan kedua yang terdiri dari sel-sel fagositik, protein antimikroba, respon peradangan atau inflamasi, dan sel-sel pembunuh alami. Lalu, apa sih acquired immunity atau imunitas adaptif itu? Imunitas adaptif adalah mekanisme pertahanan tubuh berupa perlawanan terhadap antigen tertentu, sehingga disebut juga sebagai imunitas spesifik. Imunitas adaptif mampu mengenali dan mengingat antigen yang pernah menyerang dirinya. Sehingga, jika antigen yang sama masuk ke dalam tubuh untuk kedua kalinya, akan segera dikenal dan dihancurkan lebih cepat. Kemudian, imunitas adaptif ini dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu respon humoral dan respon diperantarai sel. Respon imunitas humoral merupakan respon kekebalan tubuh yang mensekresikan antibodi dan bersirkulasi di dalam darah atau limfe. Dinamakan respon humoral karena darah dan limfe disebut juga sebagai humor tubuh, di mana humor adalah bahasa Latin yang artinya cair. Secara sederhana, respon humoral dapat digambarkan sebagai berikut. Awalnya, sel akan menghancurkan antigen tertentu yang menyerang tubuh untuk pertama kalinya. Hal tersebut dapat merangsang beberapa sel untuk mengenali dan mengingat antigen tersebut. Dan pada akhirnya akan mensekresikan antibodi jika patogen yang sama datang menyerang untuk kedua kalinya. Kemudian, antibodi tersebut akan bersirkulasi di dalam darah atau limfe dan akan melawannya tanpa proses pengenalan terlebih dahulu. Sedangkan respon yang diperantarai sel merupakan respon imunitas tubuh yang melibatkan sel-sel T sitotoksis yang dapat mengenali dan menghancurkan patogen yang merugikan. Secara sederhana, mekanisme pengenalan antigennya hampir sama dengan respon humoral. Namun, yang membedakannya adalah aktifnya sel T sitotoksis yang dapat melawan patogen dengan cara menghancurkan sel-sel yang terinfeksi oleh patogen tersebut. Mengenai fungsi-fungsi sel yang berperan dalam mekanisme ini dan bagaimana mekanismenya secara rinci, kita akan bahas di video selanjutnya. Gimana nih, sudah ada gambaran kan mengenai imunitas atau kekebalan tubuh? Jadi sekarang sudah tahu kan alasannya mengapa di masa Baiklah anak-anak, itu tadi adalah video dari pembahasan mengenai pengertian, fungsi, dan pengelompokan dari sistem imunitas. Selanjutnya, lihat gambar di samping. Ibu akan menjelaskan tentang pembuluh limfa.
Pembuluh limfa merupakan bagian penting dalam sistem peredaran limfa. Peredaran limfa adalah peredaran terbuka. Cairan limfa yang berasal dari kepala, leher, dada, paru-paru, jantung, dan lengan kanan terkumpul pembuluh limfa kanan atau yang bisa disebut ductus lymphaticus dexter. Nah, cairan limfa yang berasal dari bagian selain yang bermuara di pembuluh limfa kanan akan bermuara pada pembuluh limfa dada atau ductus thoracic. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang penyakit yang berhubungan dengan sistem kekebalan. Yang pertama yaitu AIDS. Virus ini disebut HIV atau Human Immunodeficiency Virus. HIV menginfeksi sel T limfosit. Sel T yang terinfeksi dapat membentuk virus baru dalam jangka waktu yang lama. HIV juga dapat menetap selama bertahun-tahun sebagai provirus yang selalu menyerang sistem kekebalan. Wah, serem juga ya. Nah, selanjutnya yaitu ada autoimunitas. Autoimunitas adalah kelainan di mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh itu sendiri. Contohnya, penyakit autoimunitas adalah penyakit Addison kelenjar adrenal, thyroiditis, arteritis rheumatoid, multiple sclerosis, anemia pernicious, dan lupus. Nah, itu dia penjelasan tentang imunitas dari bab 10 ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Dan jangan lupa Ibu sudah mengirimkan tugas lewat WhatsApp group. Jangan lupa diisi sesuai ketentuan yang berlaku pada poin-poin yang Ibu kirimkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.